Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami KKJN Channel bersama Wahyudi. Kali ini kita akan membahas tentang Cimahi Reading Habit. Sebelum kita berbicara lebih jauh, izinkan kami untuk membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Saat ini kita akan membahas yang mungkin dengan situasi pandemi saat ini sangat tepat sekali untuk meningkatkan niat baca anak-anak kita. Nah, saat sore hari ini juga kita kedatangan tamu yang bisa memberikan penjelasan apa sih Cimahi Reading Habit Online atau CRH ini. Kami perkenalkan, atau Bapak Roni bisa memperkenalkan sendiri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi, saya panggil Mas saja ya. Siap. Mas Yudi, jadi perkenalkan, pertama saya Muhammad Roni, Kepala Diskominfo Arpus. Jadi kenapa Kominfo ngurus buku? Nah, ada Arpusnya, arsip dan perpustakaan. Jadi di Cimahi, perpustakaan masih dikelola oleh Diskominfo Arpus. Mungkin tahun depan ini akan berpisah. Saya coba sampaikan apa itu Cimahi Reading Habit, online atau new normal. Dulu kita punya program Cimahi Reading Habit saja. Kita memperkenalkan, atau Diskominfo Arpus memperkenalkan buku-buku yang fisik. Kita punya perpustakaan umum, semua bisa mengakses buku-buku di sana. Tapi pandemi tiba di Indonesia Maret 2019, nyaris perpustakaan itu yang fisik tidak bisa diakses. Sampai tahun 2020 juga sama seperti itu. Nah, makanya kita coba ada aplikasi e-library, electronic library. Di sana ada berbagai buku. Nah, kita coba perkenalkan itu atau sosialisasikan, kita tingkatkan fungsi dari electronic library itu kepada masyarakat. Gitu. Sebenarnya kalau CRH sendiri itu terbentuk sudah berapa lama Pak di Kota Cimahi, Pak? CRH terbentuk sudah dari tahun 2018. Lama juga Pak ya? Ya, 2018, tapi fisik. Mas Yudi, jadi fisik nih, kita ke perpustakaan, baca, atau saya jelaskan lebih jauh CRH itu programnya seperti apa. Ini sebenarnya bagaimana anak-anak sekolah atau anak yang masih usia SD dan SMP itu membaca itu supaya jadi kebiasaan. Nah, pada waktu itu buku-buku di perpustakaan itu diperkenalkan kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah supaya meminjam buku yang ada di perpustakaan umum. Nah, setelah dipinjam, buku itu dibaca, kemudian diminta untuk, atau ditugaskan oleh gurunya untuk meresum apa yang dibaca. Setelah itu dikumpulkan ke gurunya. Nah, guru sebagai koordinator di sekolah. Nah, setelah guru mengumpulkan, dulu ada reward. Setelah baca 20 buku, diberikan ada gimmick, alat-alat tulis, itu sebagai rewardnya, dan piagam. Piagam misalnya perak. Untuk memotivasi Pak? Ya, untuk memotivasi. Nah, dulu itu fisik, buku fisik yang dibaca. Nah, itu dari tahun 2018. Karena pandemi, maka kita tingkatkan ya buku electronic library. Modelnya sama sebetulnya. Kalau dulu yang diakses itu buku fisik, sekarang elektronik. Iya, bisa di HP, di tab, ataupun di PC. Sebenarnya tujuan utamanya apa sih Pak? Bapak bisa ada bayangan untuk membuat seperti itu, atau karena anak-anak sekarang lebih suka ke TikTok atau bagaimana Pak? Ya, ada pepatah ataupun motto bahwa buku adalah jendela dunia. Dari buku bisa mengetahui seluruh dunia, begitu. Nah, itu harus terus diaktifkan. Terus menerus setiap hari itu digalakan supaya memang betul-betul masyarakat Cimahi terutama itu bisa membaca, bisa memperoleh pengetahuan, dari pengetahuan bisa ada pengalaman atau bisa meningkatkan
skill, kemampuan. Dari sana kalau lahir misalnya ada skill, bisa misalnya bisa jadi pekerjaan, ya alhamdulillah begitu. Jadi buku adalah sebagai jendela dunia. Nah, itu tadi yang disampaikan Mas Wahyudi. Sekarang kan anak-anak lebih banyak main HP itu nggak jelas apa, misalnya game, TikTok, ataupun apa misalnya ya. Nah, kalau ada misalnya hal lain, kita coba sosialisasikan, kan lebih baik saya kira membaca. Bukan misalnya TikTok tidak baik begitu, tapi lebih baik membaca, jadi pengetahuan, buku pelajaran dan lain sebagainya, itu akan dibawa terus kan gitu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ini melibatkan sekolah, anak didik gitu Pak ya. Nah, untuk mensosialisasikan supaya anak-anak itu bisa ke CRH itu bagaimana Pak? Ya, nah guru-guru sekolah sekarang masih tetap kita ada grupnya, ada grupnya, kita berikan informasi itu secara terus-menerus, bahkan supaya aktif nih CRH ini, yang membacanya supaya terus meningkat. Kita berikan hadiah pada saat bulan puasa misalnya. Ada program ngabuburit. Nah, bukan ngabuburit ya, ngabuburit. Supaya dekat-dekat aja, itu diberikan hadiah. Kita informasikan kepada guru-guru koordinator itu. Jadi tidak langsung ke anak didik, tidak ke anak-anak sekolah, tapi ke guru koordinator. Biasanya adalah sebagai guru perpustakaan. Nah, disampaikan ke sana, guru itu yang sebagai koordinator menyampaikan kepada sekolah, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu ada duta bacanya. Nah, itu jagoan-jagoan membaca di sekolah itu ada. Nah, itu pasti disampaikan ke anak-anaknya. Kalau tahun 2018 itu tadi Bapak sampaikan itu fisik Pak ya? Artinya datang ke tempat ya? Membaca di situ. Kalau sekarang boleh dipinjam juga, dibawa ke rumah, tapi bukunya kan? Ya. Artinya kan si siswa itu datang ke tempat, baru dicatat, dipinjam, baru dibawa pulang. Ya. Nah, itu berapa respon dari anak-anak bagaimana Pak? Kalau dulu sebelum pandemi bagus. Bagus sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi kan, dulu sempat juga PSBB. Ya. Seperti lockdown kan. Ya. Anak-anak nggak boleh ke perpustakaan. Perpustakaan juga tutup. Nah, sekarang kalau kendalanya Pak, kalau sekarang misalnya harus pakai fisik, misalnya harus pakai handphone dan sebagainya kan, berarti kan harus ada internet, harus ada pulsa. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya, itu kan ada internet beberapa waktu lalu, kuota internet yang diberikan oleh kementerian. Nah, jadi anak-anak sekolah sudah, jadi internet untuk sekolah udah aman lah gitu. Kemudian ada ruang-ruang publik lain yang bisa mengakses internet, misalnya di selasar pemerintahan kota, di Taman Kartini, di kelurahan begitu. Bahkan di RW kan sekarang sudah ada internet untuk publik itu. Jadi saya kira kalaupun misalnya kekurangan akses internet, bisa pada ruang-ruang publik tersebut yang ada wifi-nya. Nah, isi-isi itu apa saja Pak di dalam bacaan itu? Apakah hanya pelajaran? Apakah sejarah? Apakah pasti macam-macam Pak? Banyak, ya. Sesuai dengan misalnya ada agama, ada filsafat, bisa ada pemerintahan. Jadi macam-macam. Bahkan novel juga ada. Nah, sekarang lagi banyak itu yang mengakses itu, apalagi novel-novel yang bestseller gitu. Jadi banyak buku-buku, kategorinya banyak sekali di sana. Mau memasak ada, mau apalagi misalnya keterampilan bertani, itu semua ada di sana. Nah, kira-kira dengan program yang Bapak jalankan sampai dari 2018 sampai sekarang, kira-kira kendala apa yang terjadi saat ini dan bagaimana Pak itu solusinya untuk mengatasi itu? Ya, sejauh ini alhamdulillah Electronic Library berjalan lancar ya. Hanya saja kendala yang dihadapi adalah jumlah buku nih, baik judul ataupun jumlah. Ketika
ada satu buku yang sangat digandrungi. Kita hanya punya 3 buku nih, 3 buku yang virtual. Ketika dipinjam, yang lain mau pinjam nggak bisa. Bukunya karena dipinjam. Itu berarti pengadaan buku, baik jumlah ataupun judul. Itu yang pertama. Yang kedua, kuotanya terbatas. Kita harus beli lagi kuota. Nah, tinggal memperbanyak itu. Kalau di perpustakaan fisik kan nggak, mau 4.000 datang, asal tersedia buku, nggak masalah kan. Nah, kalau di elektronik, ini ada persoalan nih. Kalau 4.000 nih, kuotanya cuma 4.000. Datang lagi misal 2 orang, itu kita kesulitan. Kita harus beli kuota lagi. Nah, ini Pak, kan sebelum buku ini masuk ke perpustakaan Pak ya, itu kan tentu harus diseleksi Pak. Jangan sampai isinya itu ada hal-hal yang salah atau hal-hal yang melenceng gitu. Nah, memang ada petugas khusus atau memang bagaimana Pak, supaya yang dikonsumsi anak itu terbaca dan itu tepat Pak gitu? Tadi saya sampaikan kan ada koordinator. Di sekolah-sekolah ada koordinatornya, guru-gurunya kan. Nah, jadi ketika ditugaskan membaca, pasti buku yang sudah terseleksi sesuai dengan umurnya. Di resumnya, ringkasannya kan di store itu. Nah, seperti itu. Jadi itu bagian dari pengawasan agar anak sekolah juga tidak membaca buku dewasa. Jadi artinya aman Pak ya? Insya Allah. Ya, meskipun kita coba melakukan pengawasan, ya kemungkinan bocor di sana-sini ya ada saja lah. Tapi tetap sudah menjalani seleksi yang kita coba perketat agar buku sampai sesuai dengan umurnya gitu. Nah, pesertanya itu dari mana saja itu Pak? Dari TK atau PAUD? Sebetulnya semua boleh, umum ya. Semua umur bisa. Gratis Pak ya? Gratis. Cuma kita perlu data siapa yang baca dan lain sebagainya. Nah, itu ada pendaftaran. Ada pendaftaran pada link tertentu. Kita melakukan pendaftaran. Setelah dicek oleh admin, baru diberikan akses. Itu saja. Kepada siswa, kepada peserta ya, kepada anggota gitu. Nah, sekarang kan di Cimahi cukup luas Pak ya. Nah, untuk peserta sendiri atau peminat sendiri, apakah anak-anak ini sudah terpenuhi sih Pak? Atau sudah tahu semua? Dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah ini semua sudah tahu, atau ada anak-anak didiknya yang minat, atau memang ada daerah-daerah tertentu yang belum mengakses itu? Sebenarnya buku elektronik ini banyak Pak Mas. Jadi tidak hanya di Elib, di provinsi ada Candil, di Perpusnas juga ada Electronic Library gitu. Jadi semua bisa mengakses kemanapun begitu. Nah, yang kita kelola di Cimahi adalah Electronic Library-nya Cimahi begitu. Nah, jadi semua bisa mengakses itu sebenarnya. Ya, jadi misalnya kalau kebutuhan di sini tidak ada, bisa dilempar misalnya apakah di Candil ada atau di Perpusnas ada atau tidak. Jadi akses itu kita sampaikan gitu. Tentu saja kalau melihat misalnya apakah ini terpenuhi atau tidak, belum terpenuhi. Dari semua siswa? Ya, belum terpenuhi. Sampai begini, udah waktu pinjam kan 7 hari nih. Tapi ketika ada lomba lomba yang tadi, misalnya ngabuburit, Rinpa Gansa, apalagi ada literasi merdeka gitu. Apalagi yang ditentukan judulnya gitu, misalnya tentang sejarah ataupun sejarah Indonesia ataupun cerita Nusantara misalnya, pasti kan semua mengakses ke sana gitu. Ketika diwajibkan sama kita membaca itu atau yang dilombakan, nah bukunya terbatas, akhirnya udah masing-masing dapat 2 hari, kita atur tuh. Oh begini, jadi selama ini dari pihak pengelola CRH sendiri mempunyai program untuk membaca satu tema misalnya, dikasih dilombakan. Ya, dilombakan.
Oh, jadi ada memotivasi untuk meminta Betul, membaca. betul. Nah, selama ini kira-kira tema apa yang sudah terlaksana, Pak? Misalnya cerita Nusantara. Nah, Cerita Nusantara itu tentang? ya misalnya dongengnya Tangkuban Perahu, Oh, yang seperti itu. sejarah. Ya, legenda-legenda lah. Nah, itu dibaca, kemudian diresum. Nah, itu disampaikan ke gurunya. Nah, yang sekarang adalah berapa banyak dia membaca dan berapa judul buku. Bisa ketahuan di aplikasinya. Ada yang 1 bulan itu 280 jam membaca. Itu di aplikasi bisa ketahuan. Siapa yang membaca sekian-sekian, saya membacanya berapa menit, ketahuan. Setiap hari, apakah membaca terus atau tidak, ketahuan. Tapi yang rutin itu ada reward khusus, Pak? Nah, yang paling banyak jamnya, nah itu kita berikan hadiah. Pemirsa, sangat luar biasa ini informasi yang disampaikan dari Pak Roni tadi, bahwa untuk memotivasi anak didik untuk membaca, yang sekarang ini namanya membaca, anak-anak juga berkurang, tapi dengan adanya CRH ini, mudah-mudahan peserta anak-anak kita ini semakin rajin untuk membaca. Masih banyak yang harus kita gali tentang CRH ini, keuntungannya, pendanaannya, bahkan untuk kedepannya supaya anak-anak kita lebih gemar lagi membaca, lebih senang lagi membaca. Saya tetap kembali kepada Pak Roni. Pak Roni, kita nyata saya bisa diminum dulu, Pak. Setelah saya panas ini, Pak. Kalau diminum keringetan. Nah, ini Pak. Nanti kalau udah selesai. Oh, gitu ya. Mana Pak Wahyudi? Ya, artinya begini, Pak. Itu kan berarti kan harus pendanaan juga banyak, Pak, ya. Ya. Untuk menyiapkan buku dan sebagainya itu. Harus. Nah, itu dana dari mana, Pak? Dari APBD ada. Dari APBD, ya. Dari APBD ada. Jadi dialokasikan untuk pengadaan buku plus kuota. Tapi ternyata tidak banyak begitu. Ya, tidak banyak. Jadi anggaran nampaknya masih kepada infrastruktur gitu. Kemudian refocusing lebih ke COVID sekarang gitu. Apalagi 2 tahun terakhir lah. Itu kita harus struggle gimana caranya agar CRH ini bisa terus berjalan. Nah, kalau Mas misalnya bisa lihat, saya ada flyer-flyernya. Nah, itu sekarang banyak swasta yang ikut. Swasta itu sekolah swasta atau? Bukan, jadi bisnis. Oh. Pihak swasta, bisnis yang ikut saya coba ketuk gitu untuk memberikan hadiah. Jadi ada yang ngasih souvenir gitu, produknya dia dijadikan hadiah. Ada yang memberikan hadiah berupa uang tunai begitu. Oh, ada, Pak, ya? Ada. Jadi alhamdulillah sekarang pihak swasta atau bisnis juga sudah mulai terlibat. Nah, hal-hal seperti itu, Pak, kira-kira ada momen-momen tertentu atau memang sudah rutin sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada perlombaan itu, atau memang Kita coba tiap bulan. Oh, tiap bulan. Ya, saya coba nih. Pada bulan puasa ada ngabuburit. Ya. Setelah bulan puasa ada Ridvagansa, ulang tahun Cimahi anniversary. Kemudian 17 Agustus Literasi Merdeka. Nah, sekarang bulan membaca. Oh. Nah, cuma yang baca setelah dievaluasi nih, orangnya itu juga nih. Nah, supaya bisa menarik yang lain nih, si juara-juaranya ini kan dia yang dapat hadiah terus nih. Udah 3 kali udah dia dialihkan ke yang lain misalnya untuk dia menyebarluaskan apa gitu. Dia membuat video menceritakan apa yang dia baca selama 5 menit. Jadi tidak lagi membaca, tapi menceritakan kembali. Kalau dia dialihkan, kalau istilah MTQ itu sidid ya, yang sudah juara tidak juara lagi, tapi dialihkan ke lomba yang lain, supaya yang di bawahnya bisa naik, bisa mendapat hadiah. Nah gitu. Jadi bulan depan ada video untuk mengelaborasi apa yang dia baca. Nah, nanti ditayangkan di YouTube-nya perpustakaan. Ya. Nah, tapi kalau sampai sekarang ini, Pak, kira-kira semakin hari semakin menurun atau semakin hari semakin meningkat, Pak, peminat membaca anak-anak itu, Pak? Sebelum ada ELIB ya, atau ELIB sebelum digalakan, bulan September 2020 itu hanya 146.
sebulan loh yang baca. Sekarang bisa 2.000 lebih gitu. Itu aja perbandingannya. Jauh banget itu, Pak. Ya, tapi fluktuatif. Fluktuatif ada yang 1.400, 2.000 gitu. Tapi tidak ada yang misalnya 200 enggak. Pasti di atas 1.400. Nah, dengan adanya seperti ini, Pak, Bapak buat reading Cimahi Reading Habit ini. Ya. Kalau untuk perpustakaan keliling sendiri, apakah itu berhenti atau tetap berjalan, Pak? Ya. Kan kalau kemarin sempat ada, Pak ya? Iya, perpustakaan sempat. Misalnya di hari Minggu dia stay di mana? Jalan alun. Di alun-alun atau di Pemkot, Ya. nah, yang ada keramaian. Atau pada waktu-waktu tertentu dia datang ke sekolah, dia gelar. Ya. Nah, perpustakaan keliling. Nah, sekarang kan sekolahnya libur nih. Ya. Kita coba nih, apakah PTM perpustakaan juga sudah boleh masuk atau tidak? Kita coba koordinasikan dengan Kadisdik. Karena nih buku misalnya kalau sudah dipegang satu, dipegang yang lain, ya kita masih coba kendalikan penyebaran COVID ini kan. Nah, Harus kan. sekarang kan untuk PTM sudah mulai berjalan. Ya. Bagaimana untuk menyiasati supaya anak-anak ini tetap konsen belajar, Ya. juga konsen tetap untuk membaca yang di Cimahi Reading Habit ini, supaya sama-sama bisa berjalan. Kira-kira apa sih, Pak, yang bisa membuat mereka tetap berjalan ini? Solusinya apa gitu? Ya. Membaca itu kalau saya kelompokkan ada 3. Membaca karena kesadaran, dia suka, hobi Ya. gitu. Membaca karena dipaksa. Saya perintahkan nih staf saya nih, kamu harus baca. Besoknya ada baca. Saya cek, oh bener pada baca gitu. Yang ketiga dengan reward hadiah. Ketika itu ada reward hadiah, orang mulai tertarik begitu. Nah, saya kelompokkan 3. Apa yang bisa kita lakukan? Meningkatkan kesadaran ya agak sulit. Dipaksa yang dekat dengan saya saja misalnya di Diskominfo begitu, atau wali kota perintahkan semua pegawai misalnya, itu kan bisa saja langsung gitu. Nah, dengan masyarakat nggak bisa kan dipaksa. Ya. Nah, makanya dengan rewardnya itu. Jadi dengan ada reward, ada penyemangat hadiah, nah semua tertarik gitu. Mudah-mudahan demikian. Itu mau untuk TK, SD, SMP, SMA. Semua umum juga bisa. juga bisa, Umum, Pak, ya. ya. Jadi semua bisa mengakses itu. Nah, kalau CRH ini sendiri, Pak, yang berada di Cimahi atau di tempat lain ada, Pak? Setahu saya hanya di Cimahi ya. Setelah misalnya di Jawa Barat begitu. Namanya beda mungkin, Pak, ya? Atau belum ada? Tapi model seperti ini Belum ada. saya kira masih di Cimahi. Oh, Hanya di Cimahi gitu. Jadi yang pertama di Cimahi, Pak, ya? Ya di Jawa Barat mungkin juga di Indonesia begitu. Berarti sangat luar biasa di Cimahi, Pak. Luar biasa, Ide-ide luar biasa. yang cemerlang untuk meningkatkan tingkat baca anak-anak kita. Nah, sekarang kira-kira terus untuk memacu supaya kesadaran anak-anak itu meningkat, selain reward, apa lagi, Pak? Ya tentunya harus digalakkan terus-menerus sosialisasi begitu. Buku yang menarik, ya buku yang menarik. Membaca itu kan sudah mulai sulit ya, atau ngapain baca, semua bisa tersedia di internet dan lain sebagainya. Itu sangat instan gitu. Sangat sulit juga bagi pengarang misalnya untuk menerbitkan buku-buku yang semua orang suka begitu, mungkin pada segmen tertentu gitu. Nah, jadi bagaimana menciptakan buku atau mengarang buku yang disukai banyak orang gitu. Kalau buku sekarang di Cimahi sendiri, di CRH sendiri udah berapa judul, Pak? Nah, yang di fisik ada 17.000 17.000 judul ya. ya. Nah, yang Bukunya sendiri berapa? di elektronik ya 17.000 judul. 17.000 judul, mungkin di angka 30-an, 34.000. Sudah mencukupi atau masih kurang itu, Pak? Nah, yang fisik kan sekarang nunggu pandemi habis, mungkin aktif kembali gitu ya. Ya, tinggal gongnya aja. Ya. Perpustakaan boleh bergerak, langsung bergerak lagi. Yang fisik nih. Nah, yang online ini baru 1.300 judul, 3 ribuan eksemplar. Jadi satu judul 3 buku.
Itu kesulitannya di mana? Pasti tentu beda Pak ya. Sebenarnya lebih efisien ya, lebih efektif yang online. Nah, tinggal di-push saja nanti keberpihakan anggaran dari APBD untuk pengadaan buku, pengadaan kuota ditambah, buku ditambah, sudah. Misalnya kuota sekarang 4.000, nanti ditambah jadi 8.000 atau 10.000 begitu. Nah, terus bukunya tinggal beli saja. Bukunya kan tidak perlu ruangan besar, itu dunia maya semua. Tinggal servernya aja Pak ya. Nah, gitu ya. Kalau jadi target Bapak kalau misalnya ini 300.000 itu sampai harus berapa Pak? Setahun minimal 24.000 yang baca. Yang baca. Minimal. Dengan jumlah buku, dengan jumlah judul. Dengan jumlah judul kalau di dua ya 17.000 ya sekitar 18.000-an judul. Memang sangat menarik Pak kalau kita bahas tentang untuk meningkatkan baca anak-anak ini Pak. Tentunya kita harus bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah Pak ya. Nah, cuma kadang-kadang sekarang dengan situasi seperti ini, berarti kan anak-anak harus menyiapkan handphone Pak ya? Atau bagaimana? Saya kira ini kesempatan baik ya. Sekolah juga daring, pasti semua orang tua memaksakan diri untuk beli handphone. Iya, punya handphone. Anak-anak sekarang harus megang handphone Pak ya? Iya. Jadi kesempatan baik ini bagi CRH ini online untuk memasyarakatkan. Ada rencana Pak untuk bagi-bagi handphone gitu? Belum. Buku aja masih kurang aja. Kalau nanti ada ya mudah-mudahan. Pendidikan handphone supaya juga memacu. Ya untuk reward ya nanti kita cari modal lagi. Ya, tadi kan ada bisnis yang menyediakan itu. Swasta sudah ya, melirik. ada salah satu pihak swasta yang sudah mau dia produksi meja belajar. Pak nanti saya udah janjikan itu. Ya mudah-mudahan kan itu. Ada belajar, kursi belajar gitu. Mudah-mudahan itu bisa lebih baik gitu. Hadiahnya, rewardnya. Selain gue ya tadi siapa tahu ada handphone dan sebagainya. Ya. Kedepannya masih panjang perjalanan. Ya, mudah-mudahan. Oke, pemirsa, sudah panjang lebar kita membahas tentang Cimahi Reading Habit. Cuma luar biasa, Cimahi mempunyai ide dan kreatif dan semoga ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Pak, sebenarnya masih panjang yang akan kita bahas, tapi waktu itulah yang membuat kita lain kali sambung lagi. Sambung lagi. Sebelum kita tutup Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan promosi supaya pihak sekolah, orang tua, anak khususnya itu mempunyai minat baca dan sekolah juga mensosialisasikan kepada anak, kepada orang tua jelas bahwa ini layak dikonsumsi secara pengetahuan. Betul. Ya, baik. Saya himbau kepada seluruh warga kota Cimahi, jika tidak bisa mengakses buku fisik, mari bergabung di Cimahi Reading Habit Online atau di Electronic Library Kota Cimahi, bisa diakses di App Store Elib Cimahi dan daftarkan ke Dinas Perpustakaan Kota Cimahi. Itu adalah aplikasi untuk membaca secara online yang ada di Kota Cimahi. Dengan membaca, mudah-mudahan pengetahuan, keterampilan, bahkan bisa mengakses pekerjaan bisa lebih baik. Saya mengajak kepada seluruh warga Kota Cimahi, daftarkan kepada Dinas Kominfo Arpus Kota Cimahi, download aplikasi Electronic Library atau ELIB Kota Cimahi, dan kita bisa membaca kapanpun, dimanapun, sambil apapun. Terima kasih. Demikianlah obrolan kita dengan Pak Roni, Kadis Arpus Kota Cimahi. Banyak membaca, banyak pengetahuan. Membaca adalah jendela dunia kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.